Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Oktober 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini kalau join nanti ya. Tapi kita akan spill dulu STS yang masih jalan saat ini guys, yaitu STS September sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini adalah perform hari ini dari STS rekomendasi September nih tanggal 13 ya, kita bikin videonya. Nah, kita dapat profit di Excel nih guys ya. Excel TP singkat nih menu swingnya, teman-teman. Swing itu anti CL guys. Terus unik cuan Saratoga kita kena CL memang hari ini. Terus Silo ini guys TP swing 1, Pani cuan, PTMP cuan, Nice cuan, Trin cuan, Ram cuan, KMDS cuan. Lumayan ya, 10 menu CL1, swingnya TP2. Dan di STS Oktober teman-teman akan dapat tabel ya, data ya, 174 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 berserta perkiraan dividen dan yieldnya, teman-teman. Luar biasa. Ini contohnya nih, kita di bulan Februari ada 4 saham yang menarik, yaitu PJAA, Mega, PJTM, Arna. Itu yieldnya kita udah ada, IPS-nya kira-kira segini, dan perkiraan dividennya segini, teman-teman. Langsung tabelnya ada 175 saham. Ya, langsung chat saya aja bagi teman mau dapat tabel ini. Teman-teman gabung STS Oktober langsung dapat free tabel ini, teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut ke videonya. Semua sebelum menit di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 19. Nah, nanti malam teman-teman. Nanti malam itu adalah pengumuman fit ya, nanti malam jam 2 maybe ya, jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Jadi istilahnya pengumuman fit nanti di pas dini hari akan istilahnya itu berdampak pada market besok pagi, teman-teman. Nah, apakah besok IHSG akan merah atau hijau? Nah, kita tunggu aja. Tapi di sini untuk IHSG memang posisi udah di atas, teman-teman. Lihat aja chartnya, ini udah di atas banget ya. Jadi teman-teman itu udah pada beli sebelum fit. Nah, kalau udah fit udah muncul, maybe takutnya koreksi. Jadi teman-teman harus hati-hati lah ya untuk besok. Kalau misalnya teman-teman masih ada posisi, dan kalau misal besok naik hijau ya mungkin bisa berpikir untuk di taking profit dahulu. Oke guys ya, oh iya, bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan September, kita udah open teman-teman. Nanti teman-teman akan tergabung ke dua grup ini tentunya. Dan kita akan lihat STS rekomendasi yang masih jalan saat ini ya, sampai tanggal berapa nih? 30 ya, sampai tanggal 30. Dan kita cuan di sama BMM. Ini visi kita kena CL memang. Terus Bless cuan, Arto cuan, Agro cuan, nih BBHI cuan, MHKI cuan, MTEK TP swing 1, dan visi ini CL ya tadi ya. Terus Piva, Tefas. Nah, lumayan ya guys ya, kita profit di lumayan lah hari ini, walaupun CL1 tapi profitnya ada 9 kayak gitu guys, lumayan. Oke ya, kita akan lihat rekomendasi yang buat besok teman-teman. Nah, ini kita close dulu ya. Nah, buat besok, oh ya, ini kita nanti malam akan bahas ini guys ya, nanti malam atau besok lah ya, bahas IPO terbaru yaitu Verona. Nah, ini UE-nya bagus guys, yaitu AI. Nah, nanti lihat di tayangan YouTube-nya nanti guys ya. Oke, kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah BSBK dulu teman-teman ya. Nah, BSBK ini adalah perusahaan properti tentunya. Dan properti ini salah satu sektor yang paling terdampak positif kalau suku bunga itu turun. Karena kalau suku bunga turun, harga kreditnya turun, cicilan kreditnya turun atau bunganya turun. Nah, orang-orang akan terpacu buat kredit rumah. Nah, jadi ya mungkin teman-teman ya paham lah ya seperti itu ya. Kalau cicilannya turun kan otomatis teman-teman akan lebih tertrigger untuk kredit rumah. Nah, kalau kredit rumah berarti perumahan kan yang dapat sales lebih banyak kayak gitu guys. Nah, kita akan bahas BSBK aja yang memang rame hari ini teman-teman, dan istilahnya masih agak di bawah gitu ya. Kita lihat ya BSBK. Nah, closing di 58 teman-teman. Nah, untuk sini ada FZ dan INIH. Dan coba kita lihat dari awal bulan Agustus teman-teman. Nah, ini retailnya sangkut di 66, jauh banget di atas ya. Kalau dari tanggal 1 di sini ada retailnya guys di 59,75. Jadi mereka pada sangkut guys di retail, tapi kita lihat hari ini. Nah, ini udah EP mulai masuk guys di AVG 58 teman-teman ya. Terus untuk hari ini itu ada FZ lagi masuk di 58. Jadi istilahnya retailnya pada di atas teman-teman ya untuk si BSBK. Nah, BSBK ini juga bagi dividen teman-teman. Ya, walaupun dividen itu kecil, tapi kita lihat valuasi sekarang ya udah mulai masuk akal lah. Jadi kalau BSBK udah 50 itu berarti udah
Ya murah lah seperti itu guys untuk si BSBK. Nah bagi teman yang ikut BSBK bisa ambil di 58. Nah UTP-nya maybe di sekitar 60 sampai 62 lah. Semoga aja besok bisa ngehit lah ke situ. Ya kalau suku bunganya turun kan dapat sentimen positif, harusnya bisa lah ya guys ya. Nah oke lanjut saham yang berikutnya yaitu saham properti lagi yaitu BSD teman-teman. Nah mungkin teman-teman bilang, oh gue nggak suka BSBK karena gorengan. Oh it's okay, kita akan bahas BSD. Nah BSD itu nggak gorengan teman-teman ya, properti besar ya. Di yang terkenalnya sih di Tangerang ya, di Tangerang di BSD City ya. Nah BSD itu udah kayak kota guys di sana ya, macet. Saya lama sih di BSD tapi dulu ya udah sekitaran 4 tahun yang lalu sih, sebelum corona lah saya itu di sana gitu ya. Cuman sekarang udah 4 tahun 5 tahun lah nggak kesan, jadi nggak update gitu ya. Nah di sini teman-teman untuk BSD ini memang profitnya naik lumayan banyak teman-teman, dari 1,2 ke 2,3 triliun ya. Di sini pernya 5, PBV-nya 0,8 dan ini memang sangat murah untuk BSD. Cuman masalahnya BSD ini nggak pernah bagi dividen ya, makanya sahamnya tuh dijual murah terus. Nah kalau teman-teman tanya nih, Bang kalau mau masuk BSD itu enaknya di harga berapa? Under 1000. Nah kalau BSD itu di bawah 1000, teman-teman beli aja merem kayak gitu guys. Merem aja guys. Nah kalau di harga yang sekarang ya harus melek ya, besok ya kita trading karena kita manfaatin suku bunganya guys. Dan di sini asingnya masuk ya teman-teman, BK masuk guys di sini, dan BK masuk di 1185 ya di sini teman-teman. Nah ini ternyata tadi yang naikin si BK ya, yang akumulasi teman-teman. Nah BK. Nah AVG-nya BK ternyata di sini ya, BK AK AVG-nya di 1207 ya, AK di 1230. Nah kalau kita lihat di sini AK ini masih di atas lagi guys, di 1240 lah di sini teman-teman. Nah harusnya besok akan hijau karena nanti malam juga suku bunga turun, properti dapat sentimen positif dan besok bisa hijau teman-teman. Nah minimal keamanan nih ya ke 1250 lah minimal ya, ke kalau AK ini kan mau jualan gitu kan, minimal ke 1250 tuh baru mau cuan. Tapi kalau feeling saya ini bakal ke 1300 maybe guys untuk si BSD. Jadi area TP-nya di 1250 sampai 1300. Oke lanjut saham yang berikutnya guys, yaitu saham dari PTPS guys. Lihat ya, Pulau Subur. Ini juga menarik guys, sudah jebol ya, rebound bahasanya di sini, rebound MA50 dan target berikutnya ke 100 teman-teman ya, garis warna hijau. Kita lihat PTPS. Nah, ini perusahaan sawit ya, kebun sawit. Di sini kalau fundamental di sini kalau kita lihat teman-teman untuk PTPS nih termasuk agak murah ya. PBV-nya baru 1, PR-nya masih 10 dan untuk ROE-nya hampir 10%. Jadi untuk PTPS ini masih tergolong ya menengah ke bawah lah untuk harganya. Dan di sini XL yang masuk teman-teman, ya retail yang beli di PTPS. Nah ternyata di sini rata-rata bandarnya di AVG berapa? 80 dan 77. Nah tapi mereka belum jualan teman-teman ya, masih nge-hold. Nah semoga aja bisa naik lah. Karena PTPS ini sempat nyentuh ke hampir ke 500 teman-teman. Sekarang cepek ya, di bawah cepek, jadi masih aman. Bagi teman-teman ke PTPS bisa ambil di 84, TP di 86 sampai 90. Oke lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Binomo teman-teman ya. Kita lihat Binomo. Yes, nah ini Binomo udah arah ya guys ya. Ini kok arah naik drastis ya, dari 150-an sampai ke 300. Nah koreksi teman-teman, dan ini rebound untuk si Bino ya. Mungkin yang akumulasi di sini ini belum kejual semua guys. Nah, saya kan di sini teman-teman lihat ya, filenya gede, di sini naik sampai tinggi dan hari berikutnya turun tapi filenya kecil. Jadi saya yakin banyak yang nyangkut di sini. Nah, coba kita lihat ya. Kalau nggak percaya kita lihat Bino. Nah, kita lihat dari sini teman-teman. Dari tanggal 6. Ya, tanggal 6. Setrot. Nah, nih. Tuh, lihat tuh. YP ya yang nyangkut. YP AVG-nya di 270. Masih nyangkut di atas teman-teman. Dan YP hari ini gimana? Nah YP hari ini nambah. Nah berarti YP AVG down guys. Nah ini berpotensi naik lagi nih si Bino teman-teman untuk besok ya, bisa dimasukin ke watchlist. Kalau masalah fundamental di sini Bino murah sih ya, PBV-nya, cuman PR-nya tuh tinggi karena profitnya tuh tipis. Nah ini profitnya terlalu kecil si Bino guys ya.
Nah, bagi teman mau ikut trading Bino bisa ambil di 242 atau TP-nya di 250 sampai 267. 260 dulu guys ya untuk si Bino. Oke guys, kita lanjut part 2 ya.